Hai semuanya, balik lagi di channel Mas Agung Tawangsari. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Kisah Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang kesabaran serta keyakinan akan ajaran Allah, menyembahnya dan menjauhi semua larangannya. Nabi Nuh diutus di masa kekosongan para nabi dan rasul. Beliau diutus untuk menyerukan ajaran tauhid kepada Bani Rasib yang saat itu menyembah berhala dan hidup penuh kesesatan. Dalam kisah Nabi Nuh, beliau diperintahkan untuk membuat bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya beserta pengikutnya dan hewan-hewan dari bencana banjir besar, yakni azab bagi orang yang ingkar terhadap ajarannya. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak, yakni Sam, Ham, Yafits, dan Kan'an. Pada pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Nuh mempunyai 4 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang tidak diketahui namanya. Dari keluarga Nabi Nuh, Kan'an dan istri Nabi Nuh yang bernama Waliah menjadi anggota keluarga yang tidak beriman kepada Allah. Diriwayatkan Nabi Nuh lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh lahir 146 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Pada masa itu terjadi kekosongan di antara 2 rasul, Nabi Adam dan Nabi Idris, yang dikenal dengan masa fatrah. Apabila dibiarkan terlalu lama, ditakutkan umat manusia akan kembali ke ajaran nenek moyang, yakni menyembah berhala dan melakukan berbagai macam dosa seperti membuat kemungkaran dan bermaksiat. Pada masa fatrah itulah Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah untuk menyebarkan ajaran tauhid, yakni menyembah Allah. Nabi Nuh diutus di tengah-tengah Bani Rasib yang menyembah 5 berhala, yakni Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasar. Dikisahkan berhala-berhala tersebut berasal dari nama-nama orang saleh yang kala itu dihidup di tengah kaum tersebut. Mereka membuat patung tersebut untuk mengenang jasa dan kebaikan 5 orang taat tersebut. Sayangnya, semakin lama Bani Rasib tersebut justru mulai mengistimewakan dan bahkan mulai menyembah patung tersebut. Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Sayangnya, Nabi Nuh mendapat penolakan keras dari Bani Rasib dan mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang sesat. Kisah Nabi Nuh yang berdakwah kepada Bani Rasib pun tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 59-64. Sungguh kami telah mengutus Nuh sebagai Rasul kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau hari kiamat." Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata." Dia Nuh menjawab, "Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah Rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu risalah atau amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu kepada seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu?
kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Nabi Nuh alaihi salam tidak merasa putus asa. Beliau tetap berdakwah untuk memperkenalkan Allah lewat ciptaannya seperti matahari, bulan, bintang, tanaman, hewan-hewan, dan lain-lain. Sampai akhirnya Nabi Nuh mendapat wahyu dari Allah untuk membuat kapal atau bahtera yang besar agar bisa menampung para pengikutnya serta hewan-hewan. Tanpa bertanya, Nabi Nuh segera melaksanakan perintah dari Allah tersebut. Nabi Nuh mulai mengerjakan membuat bahtera di tempat yang jauh dari jangkauan kaumnya. Hari pembalasan bagi kaum Nabi Nuh pun tiba. Allah memerintahkan Nabi Nuh bersama pengikutnya serta hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya. Para kaumnya yang masih ingkar mengolok-ngolok Nabi Nuh bersama para pengikutnya adalah orang yang sesat. Sebelumnya, kaum Nabi Nuh telah diberitahukan bahwa akan ada banjir bandang dapat menenggelamkan wilayah tersebut, bahkan bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun mereka tidak mempercayai kata-kata Nabi Nuh. Bahkan istri Nabi Nuh dan anak mereka yang bernama Kan'an termasuk ke dalam golongan kaum yang tidak menaati ajaran Nabi Nuh. Maka habislah kaum yang mengingkari ajaran Nabi Nuh termasuk istri dan anaknya yaitu Kan'an. Setelah berlayar di dalam kapal, bahtera Nabi Nuh pun berlabuh. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 44 dituliskan bahwa kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi yang kini dipercaya berada di Irak. Inilah yang menjadi peradaban kedua manusia, di mana dipercayai bahwa manusia di dunia hari ini adalah keturunan Nabi Nuh. Diriwayatkan, tidak banyak pengikut Nabi Nuh dan semuanya meninggal dunia karena wabah setelah banjir bandang. Namun, sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa pengikut Nabi Nuh tidak dapat memiliki anak karena usia mereka yang sudah berusia lanjut. Sehingga penyebaran umat manusia yang kedua ini berasal dari anak-anak Nabi Nuh, yakni Sam, Ham, dan Yafits. Salah satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, Sam adalah moyang orang Arab, Ham adalah moyang Habasyah atau Ethiopia, Afrika, dan Yafets adalah moyang orang Rum atau Romawi dan Eropa. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 75-77 yang berbunyi, sungguh Nuh benar-benar telah berdoa kepada kami dan sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Kami menjadikan keturunannya orang-orang yang bertahan di bumi. Nabi Nuh merupakan salah satu nabi dan rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Gelar tersebut merupakan gelar spesial yang diberikan kepada nabi dan rasul karena memiliki ketabahan yang luar biasa dalam penyebaran ajaran Allah. Nabi Nuh juga menjadi nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum yang ingkar. Diketahui usia Nabi Nuh adalah 900 tahun dan selama 500 tahun berdakwah hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Nuh untuk menyembah Allah.